Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Laili. NPM saya 721213373. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021D. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya yang berjudul Penilaian Kinerja. Penilaian kinerja memiliki arti, yaitu berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Ada juga arti dari penilaian prestasi kerja, yaitu kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian kinerja memiliki tujuan, yaitu yang pertama, tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu. Yang kedua, tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan apabila dirancang secara tepat dan sistem. Manfaat penilaian kinerja yaitu yang pertama, bagi pegawai. Manfaatnya yaitu berguna untuk memberikan umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi, yang pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur, rencana, dan pengembangan karir. Yang kedua yaitu manfaat bagi organisasi. Manfaatnya yaitu untuk pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti kebutuhan program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Faktor-faktor yang menghambat penilaian kinerja yaitu yang pertama, kendala hukum ilegal. Kedua, bias oleh penilai. Yang ketiga, mengurangi bias penilai. Adapun juga jenis-jenis penilaian kinerja, yaitu yang pertama, penilaian hanya oleh atasan. Yang kedua, penilaian oleh kelompok ini. Yang ketiga, penilaian oleh kelompok staf. Yang keempat, penilaian melalui keputusan komite. Yang kelima, penilaian berdasarkan lapangan. Yang keenam, penilaian oleh bawahan dan sejawat. Penilaian kinerja dengan pendekatan MBO atau manajemen sesuai objektif. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian dengan metode MBO adalah yang pertama, penyusunan tujuan perusahaan. Yang kedua, penyusunan tujuan departemen. Yang ketiga, diskusi tujuan individual dalam departemen. Yang keempat, menetapkan hasil yang diharapkan. Yang kelima, peninjauan prestasi dan pengukuran hasil. Yang keenam, umpan balik. Perusahaan mendapatkan sukses melalui penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja yang objektif sangat membantu perusahaan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan standar-standar yang berbeda antara para manajer. Yang kedua, menghilangkan kecenderungan untuk menilai karyawan berdasarkan kepribadian mereka. Yang ketiga, memotivasi karyawan dengan penilaian kinerja. Yang keempat, menciptakan karyawan yang produktif. Sekian dari resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.